Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zainul Arifin, pengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Sokro, Mojokerto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI B3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 kami akan menyajikan pembelajaran secara real teaching dengan tema iman kepada kitab Allah. Saran dan kritik menjadi perlu bagi kami untuk perbaikan pembelajaran kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ceria-ceria wajahnya, sepertinya sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Moga-moga nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah bisa kita lakukan sebagai rasa syukur untuk mengikuti perbuatan yang mulia, yakni mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Ananda Najwa. Kepadanya disilahkan. Teman-teman, mohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3 mulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai lebih lanjut, mari kita tadarus Al-Quran sebagai pembiasaan kegiatan pembelajaran kita. Mari kita membaca bersama-sama bertadarus dengan surat Al-Baqarah ayat 23. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Anak-anak, patut kita bangga sebagai orang muslim dengan adanya kitab Allah. Kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang terbaik seperti pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Dan kita seharusnya bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menjadi orang yang sempurna, bagaimana menjadi orang yang hebat, dan konsepnya itu sesuai dengan yang ada dalam kitab Allah. Oke anak-anak, tadi sudah biasa kita lakukan ya, dan doa juga kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak
saya ingin ngecek kehadiran kalian ya. Belum sama absen, tolong dirapikan. Masih ada yang belum pakai dasi, tolong dirapikan. Bangku-bangku yang ada pelajaran-pelajaran yang lain, tolong cuma dimasukkan lagi ya. Kita mau pembelajaran untuk pendidikan agama Islam ya. Dirapikan. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Pertama akan saya absen Akmal Naufal. Oh ya, terima kasih. Kemudian Arida. Ya, terima kasih. Anak-anak, saya kira dengan kesemangatan kalian, saya tahu kalian pasti masih ingat, dan saya lihat dengan wajah-wajahnya yang sumringah tadi malam belajar ya. Berarti masih ingat dengan pembelajaran yang kita pelajari waktu dulu ya. Siapa yang tahu kira-kira pembelajaran kita sebelumnya tentang apa ya? Saya, Pak. Iya. Tentang etos kerja unggul. Luar biasa, pinter, cerdas. Diberi nilai berapa anak? 100. Oh, oke, nah di dalam etos kerja benar yang disampaikan Kanasa, betul. Yang kita pelajari dulu adalah etos kerja unggul. Nah, paling tidak saya ingin mereview kira-kira kalian semua masih ingat nggak kira-kira di dalam etos kerja itu kan ada prinsip. Ayo siapa yang tahu? Angkat tangan. Prinsip etos kerja. Saya, Pak. Ya, apa? Prinsip etos kerja menurut Islam yaitu bekerja, beraktivitas, dan beramal kepada Allah atau karena Allah sebagai perwujudan syukur kepada Allah. Luar biasa, cerdas, bagus ya. Ayo siapa yang tahu lagi siapa? Ya. Orientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Luar biasa, beri tepuk tangan anak-anak. Coba, masih ada lagi? Sudah tidak ya, berarti sekarang adalah manfaatnya. Kalau prinsipnya sudah, manfaatnya etos kerja pasti, karena tadi prinsipnya sudah pinter-pinter semua. Sekarang saya coba manfaat etos kerja, ada yang tahu? Saya, Pak. Iya. Menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras itu menjadi mandiri dan berbakti. Luar biasa. Diberi nilai berapa anak? Berapa? Saya coba, apa kira-kira manfaat yang lain? Saya, Pak. Iya. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Luar biasa ya. Maupun bagi keluarga. Ada lagi yang menjawab tentang manfaat etos kerja? Oh iya. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun untuk keluarga. Luar biasa. Seratus. Saya lihat juga masih ada manfaatnya. Kira-kira siapa yang tahu? Siapa di sini? Siapa? Iya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai. Jadi kita sekarang adalah akan mengikuti pembelajaran menapaki kehidupan yang benar dengan kitab Allah. Nah, terus tujuan pembelajarannya apa? Supaya apa? Kalian nanti tahu sasaran antaranya apa, sehingga perlu tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti dengan sistem diskusi, siswa mampu mengidentifikasi dalil nakli terkait iman kepada kitab Allah dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dalil akli terkait iman kepada kitab Allah dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan percaya diri. Yang selanjutnya, juga siswa mampu mengidentifikasi kitab-kitab Allah yang wajib diimani dengan santun. Yang selanjutnya, siswa mampu menganalisis fungsi mengimani kitab-kitab Allah dengan benar. Dan selanjutnya juga siswa mampu menganalisis pelajaran kita kali ini adalah menapaki kehidupan yang benar dengan kitab Allah. Tapi saya ingin kalian bisa memahami apa pengertian kitab Allah, apa yang dimaksud dengan kitab Allah. Yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana cara iman kepada kitab Allah, kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran. Terus bagaimana cara mengimani Al-Quran. Saya beri waktu 5 menit untuk literasi.
tolong HP-nya dipakai untuk mencari jawaban itu. Jadi tentang iman pada kitab Allah, apa pengertian kitab Allah, bagaimana cara beriman pada kitab terdahulu, dan bagaimana cara iman kepada kitab Al-Quran. Enggak, tak beri waktu 5 menit. HP-nya dipakai untuk browsing. HP-nya dipakai untuk browsing. Jadi sudah waktunya sudah selesai kamu browsing mencari di buku atau di internet semuanya. Saya ingin tahu di antara kalian apa sih pengertian iman itu? Saya Pak. Iya. Secara bahasa adalah percaya. Menurut istilah dalam meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan Pak. Cerdas luar biasa, nih. Nah, terus kemudian kan kitab Allah. Apa pengertian kitab Allah? Siapa yang tahu? Saya Pak. Iya. Kitab Allah yaitu kumpulan firman Allah yang dituliskan. Kitab Allah diturunkan kepada Rasul Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia. Luar biasa, cerdas semuanya. Coba, terima kasih cerdas semua anak-anak. Nah, terus kira-kira pengertian selanjutnya apa? Atau bagaimana cara mengimani kepada kitab terdahulu? Saya Pak, Ya. saya Nenek Sendiri akan menjawab, yaitu mengimani sepenuh hati sebagai kitab samawi, mengetahui sejarahnya dan toleransi terhadap isinya. Oke, luar biasa ya. Jadi kepada kitab terdahulu cukup mengimani saja. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada ya. Nanti tolong dianalisis setiap gambar per gambar ya. Ini untuk individu semuanya ya. Dianalisis nanti apa yang dimaksud gambar ini dan ini. Saya beri waktu 5 menit untuk melihat dan menganalisis ada pesan apa di balik gambar tersebut. Cukup ya, saya kira cukup. Coba ada pesan moral apa, saya ingin tahu di antara kalian. Yang pertama ini ya, Saya Pak. ya. Yang mengenai gereja yang 16 Pak. Yang gambar pertama itu adalah bentuk pusat yang belum terbukukan dan juga masih di batu, pelepak rumah dan lain sebagainya. Luar biasa, cerdas pintar. Luar biasa. Nomor 2, kira-kira apa ini? Saya Pak. Iya, siapa namanya? Tiara. Oh iya. 12. Itu gambar kedua adalah Al-Quran yang sudah terbukukan. Oke, pinter, cerdas, nih, monggo lanjut. Kira-kira apa ini? Pesan apa kira-kira? Saya Pak. Oh iya. Nabila Sifairunisa dan 18. Itu tentang mengapresiasikan nilai keimanan kepada Al-Quran untuk dibaca. Oke, untuk dibaca, pinter, luar biasa namanya. Cerdas ya jawabannya Syifa. Jadi ini apresiasi dari makna ketika Quran sudah terbukukan dan dibaca. Nah, apa kira-kira yang terakhir ini gambar ini memberikan pesan moral apa? Ya. Saya lagi tidak Hindi, absen 19 dari gambar nomor 4, menggambarkan seseorang santri atau murid yang memahami dan mengkaji Al-Quran melalui guru agama. Luar biasa, cerdas namanya. Memang pesan moralnya itu harus digurukan, tidak boleh belajar Al-Quran hanya lewat rekaman ataupun yang lain. Nah, itu menjadi satu yang penting. Bagus, 100 ya. Terima kasih. Yang anak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita bahas tadi, maka Pak Guru membentuk 5 kelompok ya. Untuk kelompok pertama akan membahas dan mendiskusikan tentang hubungan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Yang kedua juga untuk kelompok yang pertama, yakni perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain. Itu untuk kelompok pertama ya. Terus kemudian kelompok kedua, kelompok ini yang kedua ya. Yakni mencari pengertian mushaf dan suhuf ya, didiskusikan ya. Terus yang kelompok ketiga ya, kelompok ketiga ini dapat pengertian Al-Quran. Terus yang kedua tujuan
pokok Al-Quran ya. Jadi yang pertama pengertian Al-Quran, tujuan pokok Al-Quran, dan kedudukan Al-Quran. Untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 ya diperhatikan untuk membahas masalah kandungan isi Al-Quran dan bukti kebenaran Al-Quran, kelompok 4 ya. Dan yang kelompok terakhir ya, kelompok terakhir itu akan membahas tentang tujuan diturunkannya Al-Quran yang pertama. Yang kedua, cara Al-Quran mencapai tujuan. Nah, saya beri waktu 15 menit, cukup apa enggak? Cukup ya, 15 menit. Mohon sekarang mendiskusikan dari tugas diskusi yang Bapak bagikan kepada kalian. Ayo, mohon. Sebelum diskusi dimulai anak-anak, saya berikan lembar kerja diskusi yang dituliskan di sini hasil diskusinya ya. Ya. Semuanya sudah dapat ya? Sudah. Ya, kita beri waktu 15 menit. Cukup ya? Insyaallah. Oke, segera dimulai. Cukup ya waktunya anak-anak. Dan nanti tolong dipresentasikan setiap kelompok yang mewakili dari setiap kelompok yang kami bagi ya. Jadi setiap kelompok yang kami bagi nanti maju ke depan satu di antara kelompok-kelompok yang sudah terbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Najjar 13, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja kelompok kami. Ya, yang pertama yaitu tentang hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, yang pertama yaitu menjadi saksi kebenaran atau asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan antara perselisihan yang muncul di antara para penganut agama sesuai dengan Quran Surat An-Nahl. Yang ketiga, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar, antara lain satu, keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran, sebagaimana isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Berikut ini perbedaan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan dan pengurangan sekaligus penambahan. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dikaji dalam isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau periode. Matahari memancarkan sinar, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Selanjutnya itu Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam, yang juga terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 92. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian ataupun perubahan. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, bahkan ribuan hingga jutaan umat Islam, baik itu dari masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam yang saat ini masih hidup, sehingga keasliannya dan redaksinya benar-benar terjamin. Mungkin itu saja presentasi saya dari perwakilan kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hasil diskusinya, betul-betul kompak sehingga memberikan kesimpulan yang luar biasa. Untuk selanjutnya hasil diskusi dari penugasan kelompok kedua, kepada yang mewakili disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvian Kumalira dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kelompok saya mengenai tentang pengertian dari sungguh. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama sungguh dan yang kedua mutlak. Pengertian kata sungguh dapat dilihat pada Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat 19. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sohafa, yang artinya menulis. Suhuf berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan setengah kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media yang lain. Sedangkan mushaf jamak atau masyasif berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang digundul menjadi satu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa suhuf terdiri dari beberapa lembaran. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surah, tetapi lembaran-lembaran yang ada berjumlah tersusun secara rapi, tidak digundul menjadi satu isi. Sementara itu, yang dimaksud mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dibukukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus sekali ya hasil kolaborasinya, dan itu penting jadi sehingga anak-anak tidak cukup nitip nama ya. Jadi luar biasa. Dan selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kepadanya disilakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Aulia Salsabila, absen 21, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tercantum dalam Quran surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 192 sampai 194. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 7 menggunakan berbahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran pertama kali hanya 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, Mekah, tanggal 17 Ramadan. Diturunkan secara bertahap 23 tahun
tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara ayat terakhir adalah surat Al-Maidah. Di saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji atau wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Pendapat lainnya berjumlah 6.000 ayat. Ada pula yang berpendapat 6.616 atau 6.666 ayat yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua yaitu tujuan pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah diturunkan Al-Quran, ada 3 tujuan pokoknya, yaitu yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, wahyu, dan yang berkaitan dengannya, antara lain kitab-kitab suci, malaikat, dan para nabi, serta hari akhir. Yang kedua, syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya dan alam sekitar, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Yang ketiga, akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat agar hidup manusia serasi, harmonis, damai, dan sejahtera yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia. Tercantum dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 32. Ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-49. Oke anak-anak, setelah pembelajaran semua kita lakukan, ada satu karakter yang terbentuk dari pembelajaran yang kita lakukan. Kalau tidak, aku ingin kamu simpulkan dari kelompok-kelompok yang ada. Coba kelompok yang pertama, apa kira-kira karakter setelah kita mempelajari iman pada Allah ini? Menurut kita kelompok 1 karakter yang apa yaitu karakter religius, yaitu memiliki keteguhan terhadap kitab sucinya sehingga memiliki sandaran hidup yang kuat dalam menjalani kehidupan yang serat dengan tantangan dan cobaan. Luar biasa, kita hidup di zaman yang ya. Oke, coba yang kedua, karakter apa? Ya jelas ini kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2, karakter apa yang terbentuk setelah kalian mempelajari iman kepada kitab Allah ini? Ayo, perwakilan dari kelompok 2 dari hasil diskusinya. Yaitu menjaga toleransi dan kerukunan antar sesama dan lingkungan sekitar, baik di internal agama dan berbeda agama, meski setiap umat meyakini hanya agamanya yang benar. Itu berarti karakter apa? Tanggung jawab dan peduli. Luar biasa, persis ya. Persis dalam kehidupan kita kan, yang multi etnis, multi budaya dan lain sebagainya. Ayo yang ketiga, coba kelompok ketiga ini, karakter apa yang terbentuk dalam jiwa kita ketika kita mempelajari iman kepada kitab Allah? Ayo hasil diskusinya, tolong disampaikan. Menjadi pelopor hidup yang damai, menenteramkan dan menyenangkan di tengah keragamaan agama di Indonesia dan di dunia. Luar biasa, cerdas semuanya. Hebat, ya. Lanjut, coba karakter apa yang terbentuk kelompok 4 ya? Ayo coba, bisa enggak? Ayo apa kira-kira? Tidak memaksakan pola pikir, sikap, dan kehendak di tengah keragaman yang ada, agar terhindar dari suasana yang saling curiga, negatif tinggi, saling membenci, dan menafikan. Oke, luar biasa, sangat cocok dengan daerah kita kan? Betul, Bineka Tunggal Ika. Bagus. Kelompok, ayo, kelompok 5 ya, jangan kalah. Coba, ada nggak karakter yang terbentuk setelah kita mempelajari iman kepada kitab Allah? Ada, yaitu bersemangat meningkatkan kerja
saja bersama antar pemeluk berbeda agama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kitabullah sehingga tatanan masyarakat tumbuh dan berkembang secara baik dan selalu rukun. Luar biasa. Jadi ketika kita berusaha sebagai orang Indonesia, kita menjadikan Islam sebagai nilai normatif ya. Islam ada dalam diri kita. Walaupun kita pegangannya adalah Al-Quran, tapi ketika untuk berinteraksi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, kita tidak melakukan agama sebagai agama yang formalis, ya. Sehingga terasa nyaman ya, kita mau transaksi kemanapun, mau apapun untuk memenuhi hajat kebutuhan kita dengan konsep iman kepada kitab Allah, kita akan menjadi manusia yang akan mendapatkan banyak jalan ya. Banyak jalan untuk menentukan kehidupan bersama orang-orang yang berbeda agama sekalipun. Karena memang Quran ada dalam diri kita, apresiasinya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa anak-anakku semua. Ya, anak-anak kalian memang hebat, pinter semuanya, hasil diskusinya juga menunjukkan Anda semua itu semangat luar biasa ya. Namun kemudian perlu saya tegaskan anak-anak bahwa ketika seseorang bisa memahami, mengimani kitab-kitab Allah dari kitab mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, kemudian bisa mengapresiasikan dan mengaplikasikan Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut akan menjadi hebat. Dan itu yang membuktikan adalah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sana khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Nabi mencerminkan Quran. Maka saya ingin juga anak-anak, jadi gunakan ketika kita iman pada kitab Allah yang bernama Al-Quran, kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan kehidupan yang Quran. Maka dari itu anak-anak, sebelum saya mengakhiri, ada satu kegiatan untuk refreshing, untuk pembelajaran tidak di model seperti ini, tidak di bangku-bangku ya. Ayo kita semua ke perpus ya, ke perpus untuk mencari sumber referensi, mencari hadis tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita bersama-sama ke sana. Nanti tolong ya, setelah menemukan terus kemudian dibentuk kelompok, tetap sebagaimana kelompok yang tadi ya. Jadi membentuk 5 kelompok, kemudian baca, cari, baca, terus kemudian nanti diteruskan, didiskusikan sebagai tugas rumah ya. Sebagai tugas rumah nanti akan dipresentasikan dalam kegiatan yang akan datang. Mari kita berangkat ke perpus bersama. Ya anak-anak sudah menemukan? Sudah. Oke, ya itu aja ya. Jadi sangu dari saya tak beri hadiah yang banyak, dibagi yang rukun ya. Yang rukun. Alhamdulillah pembelajaran kita cukupkan. Semoga ilmu kalian diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana. Rabbana atmim lana. Nurana. Nurana. Waghfir lana. Waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tetap jangan lupa ya, tugasnya nanti dipresentasikan satu persatu di depan kelas. Ya. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam